Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahmaduhu wa asta'inu. Usalli wa usallim ala Sayyidil Anam, Sayyidil Qiram, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Tetap kita selalu memujinya apapun kondisi kita. Ini yang harus tetap tertanam pada kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kebaikan di hari-hari kemarin. Yang mungkin kita luput untuk bersyukur kepadanya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kata hamdu itu adalah coverage, itu adalah cover, itu adalah akumulasi, itu adalah himpunan terhadap sesuatu yang telah kita lupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Alhamdulillahirabbil alamin Allah tidak pernah tuliskan di kitab manapun. Makanya setiap ceramah, setiap pembukaan, buat acara, hafalah, bahkan syukuran, kita selalu buka Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Lalu bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih adalah salah satu penyingkap dari kisi-kisi langit agar doa itu diterima. Bayangkan dari pagi kita sudah memulai Alhamdulillah dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di waktu duha kita berdoa, ya Allah lakukan daganganku itu sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah beradab. Jadi adab daripada doa adalah tahmid yang bacaannya Alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu du'ain lam tusallu alayya fahuwa mardud. Setiap doa yang belum diselawatkan kepada diriku maka akan ditolak. Makanya kita tradisikan selawat tadi itu di majelis kita ini untuk pengajian rumah tauhid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adalah kurikulum kita. Dan Quran adalah kurikulum kita serta membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita lebih dalam lagi untuk membahas apa yang Allah kandungkan di dalam informasi Al-Quranul Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah di malam ini kita akan membahas surah Az-Zumur. Ada yang menyebutkan. Ada yang menyebutkan pula surah Az-Zumar. Juga sama. Yaitu terkhusus di ayat 37, 36, dan ayat 53. Inilah yang akan kita bahas di malam ini. Karena di dalam surah Az-Zumur, terutama di ayat 53, ada sesuatu yang sangat kita butuhkan. Seakan-akan ada panggilan Allah yang sebenar-benarnya sebelum panggilan yang sesungguhnya nanti. Di ayat 53 akan kita bahas panggilan Allah sebelum panggilan yang sebenarnya. Pernah nggak terbayang kita Allah menyelipkan di dalam ayatnya, Ia sedang memanggil kita. Apa isinya? Bagaimana bentuknya? Sungguh besar, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bukan berarti keberuntungan bagi saya. Malah saya ini hitungannya apes. Kalau nggak saya sampaikan, maka saya benar-benar apes. Dan beruntung bagi antum, dapat buat. Cuman itu tugas antum. Tugas ana, sampaikan buat. Jadi lebih banyak kerjaannya di ana. Ana minta doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan saya pribadi dalam menyampaikan ilmu Allah, terutama Al-Quranul Karim, dan memudahkan kita dalam melaksanakan segala wasiat seorang Rasulullah SAW dan wasiat dari pencipta kita. Bayangkan Allah menciptakan kita lengkap dengan segala fasilitas pelaksanaannya, sehingga kita tidak akan melakukan hal yang tidak ia sukai. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya kita akan tuliskan ayat di papan tulis. Wallahu a'lam bishawab. Alaihissallahu bikafin abdi. Bukankah Allah sudah mencukupkan hambanya? Mari kita berhitung. Sesampai hari ini, ada nggak yang benar-benar Allah rampas dari hidup kita? Yang Allah rampas sehingga kita tidak punya apa-apa lagi sekarang. Sampai kesehatan tidak punya, menengok pun tidak bisa, tuli, bahkan bisu, bahkan tidak bisa berjalan. Ada nggak? Ini yang Allah sebutkan, bukankah aku sudah mencukupkan untuk dirimu? Pernahkah kita bayang Allah menciptakan tinggi dan rendah atau pendek, banyak dan sedikit, ya kan? Tapi sebenarnya Allah menciptakan banyak dan cukup. Kalau kita bilang sedikit, banyak sekali. Allah tidak pernah menurunkan bil udara yang kita hirup atau air. Ya memang ada datang dari PDAM, ya jelas. Namanya itu yang kita gunakan, kan seperti itu. Tapi udara ini, pernah gak Allah kasih hitungan? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengurangi. Namun ayat ini menyebutkan turunnya adalah wa nukhawwifunak wa yukhawwifunaka. Kalau Anda, kalau kita, kalau orang mukmin sudah paham bahwa Allah sudah cukupkan semua nikmat yang ada pada kita, maka selanjutnya gak berlaku sama kita orang yang menakut-nakuti. Gak berlaku sama kita. Hal ini terjadi ketika salah seorang yang paling populer, yang paling mantap bahkan, yaitu namanya Khalid bin Walid. Sudah hafal semuanya. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Dibawanya kampak. Siapa yang identik dalam Al-Quran cerita bawa kampak? Selain Khalid bin Walid. Ibrahim alaihissalam ketika dia menghancurkan berhala. Waktu itu ada nama berhala namanya Uzza. Moyangnya berhala. Jadi Khalid bin Walid bawa kampak. Karena tidak ada yang berani menegur Khalid bin Walid di kota Makkah. Sini ku hancurkan. Khalid bin Walid sebelum ia sampai dia takut-takutin. Awas kau nanti, kalau bahasa kita, kualat kau nanti lid. Nah seperti itu. Tapi karena dia sudah tahu Allah akan mencukupkan dirinya. Kualat dari kemiskinan, Allahku maha kaya. Kualat dari kematian, rahmat buat diriku. Dia tidak berlaku lagi. Gak takut lagi dia. Bahkan ada yang menakut-nakutinya. Awas Khalid, nanti gak mempan kampakmu itu. Maka Khalid bin Walid menghancurkan hidungnya. Hidung dari berhala tadi. Dan sompel betulan. Inilah yang disebut la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Sungguh patung itu tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat. Sedangkan Allah, di situ maha besarnya Allah. Ketika Allah memberikan manfaat buat diri kita, misalkan seberkas kesehatan, maka kita gunakan untuk ibadah kepada dirinya. Dan ketika Allah memberikan satu kemudaratan buat kita, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersabar. Di sini Allah meletakkan dua sisi yang bisa seimbang dalam satu waktu. Bahkan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab pernah berbicara kepada ayah. Wahai ayahanda, lihatlah pohon kurma itu seperti halnya orang mukmin, semuanya bermanfaat. Maka Umar bin Al-Khattab yang ingin segala yang dilakukannya itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh anakku bilang orang mukmin itu seperti pohon kurma." Lalu Rasulullah menyebutkan apa? Beruntung engkau wahai Umar punya anak yang cerdas.
Inilah yang kita bilang rentetan dakwah yang terus berkesinambungan, berlanjut sampai ke anak cucu. Dalam pemahaman Islam tidak ada 7 turunan, yang ada seterusnya menjadi orang mukmin. Karena kita khawatir kita akan merugi ketika ada keturunan kita yang tidak kita ajarkan Allah itu apa, Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah messengernya, utusan. Baik, Khalid bin Walid tidak pernah takut dengan hal itu. Alaihissallahu bikafin bi'abdi wa yukhawwifunaka billadina min dunih wa man yuhdillahu fama lahu min mudil. Hidayah, barang siapa yang mendapat hidayah dari hidayah Allah, ingat, hidayah Allah yang paling pertama datang kepada seorang yang meminta ampunan, ada 2 kuncinya. 1 Ghafur, 1 Rahim. Malam ini kita akan memahami kenapa Allah sering menyebutkan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Kita kan cuma minta ampunan dosa, tapi Allah kasih rahimnya sekalian. Kita kan cuma minta ampunan dosa, ya Allah jangan siksa aku ya Allah. Ini kan minta ampunan. Tapi Allah kasih, oh kau minta ampunan, ya aku kasih ampunan. Ghafur sebagai obat, Rahim sebagai vaksin. Ini yang kita pahami. Orang yang sudah Allah ampunkan, berhenti dari maksiat, apa yang dia butuhkan? Imunisasi anti kemaksiatan yang lain. Jadi ketika dia melihat satu kemaksiatan lagi, dia tidak tergiur lagi. Udah. Makanya Allah turunkan rahimnya. Karena ampunan saja itu tidak akan memadai. Antum dikasih mobil tapi nggak sama kuncinya. Cemana mau jalan? Minum teh, tapi dikasih air panas saja. Kan bukan minum teh namanya. Minum air panas. Lalu bagaimana sebaiknya ampunan di hadapan Allah yang sudah sepaket? Kalau antum, anda minta ampunan sama Allah, Allah kasih sama vaksin-vaksinnya. Yaitu vaksin anti kemaksiatan di depan hari. Ghafurur Rahim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Dan hidayah itu ada di dalam ulasan surah Muhammad yang disebutkan walladzina ihtadau. Ihtadau itu adalah orang-orang yang terus mencari. Jadi dia bukan ditunggu tapi dicari. Tidak tangin sebabnya. Kita kalau sudah ngomong sebab, wah pintarnya minta ampun. Bagaimana rumah dibangun kalau nggak ada batu batanya? Ini kan sebab. Tapi pas bicara hidayah, udah tunggu aja nanti. Seorang pencuri ya bagaimana lagi? Udah takdir Allah katanya. Mencurinya adalah takdir Allah. Benar. Allah yang mengizinkan dia mencuri. Tapi pernahkah dia pahami bahwa mencuri itu Allah tidak suka. Bahkan Allah siapkan. Nah akan kita bahas nanti. Tindakan kriminalnya secara Quran pun sudah ada. Jangankan secara perdata atau pidana. Dalam Quran saja ada mencuri itu. Apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan. Yang diatur dalam fikih jinayat atau fikih perdata, fikih pidana. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah ulasan dari surah ayat 30. Berapa tadi Bang? 30, 35. Lanjut kita ke ayat 22. Dhalal mubin. Kita ambil kalimat-kalimat intinya. Yang pertama, afaman syaraha diterjemahkan sebagai apa, Bang Rashid? Syaraha? Afaman syaraha? Dibukakan. Syaraha itu diartikan sebagai buka. Ya kan? Afaman syaraha sadrahu.
Baik. Hati itu biasa kita gunakan untuk apa? Hati itu biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang lembut-lembut. Bahkan untuk memutuskan sesuatu. Bahkan kita pernah mendengar nasihat dari sahabat kita. Udah pakai hati aja. Pakai hati. Hati-hati. Kita akan buat satu simulasi. Bagaimana ketika Allah telah membukakan hati seseorang kepada afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nur. Dia akan berada di titik cahaya. Ya, kita buat kalkulasinya. Kemarin yang kita buat kondisi seperti ini itu adalah apa? Kiri, kanan, muka, belakang. Nah, setan nggak bisa dari ini, kita buat hampir mirip. Kita letakkan di tengah adalah qalbun, hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang sehat hatinya, maka jasmaninya akan sehat. Dan barang siapa yang hatinya sakit, bisa jadi anggota tubuhnya juga sakit. Yang dimaksudkan adalah bukan sakit secara medis, tapi sakit secara perbuatan. Ya, hati. Kita kasih nomor. 1, 2, ya, dan apa bahasa Arab 4? Ini adalah kalkulasi yang dibuat oleh seorang ulama. Hati itu dibagi dalam 4 bentuk. Kita akan bisa mampu mensurvei yang manakah hati kita saat ini. Ya. Yang pertama adalah hati yang hidup. Kita akan jabarkan. Bagaimanakah hati yang hidup? Hati yang hidup adalah hatinya orang mukmin. Bagaimanakah meninjau hati orang mukmin? Kita akan pelajari surah 53 nanti. Tapi sebagai singkatan adalah hati yang cinta Allah. Apa-apa saja hidupnya Allah. Apa-apa saja hidupnya Allah. Di dalam kesusahan Allah berkehendak akan diriku. Dan kalau aku keluar dari kesusahan ini, maka Allah yang mengeluarkanku. Apa saja Allah. Apa saja Rasul. Kenapa sholat? Allah nyuruh. Kenapa kau sholatnya begitu kali? Rasul pernah buat. Dia nggak ribet-ribet akan hidup. Kerja ya cukup. Dapat sedikit ya disyukurin alhamdulillah. Dapat banyak ya alhamdulillah dibaginya juga. Tidak ada kehidupannya selain cinta Allah. Lalu hati yang kedua adalah hati yang mayit apa? Hati yang mati. Mari kita mensurvei. Hati yang mati adalah hati yang zero dari iman. Hati yang mati laksana rumah yang rusak. Yang hanya dihuni oleh tidak ada lagi lain. Pernah kita mendengar kata kesyatanan? Kesetanan kawan itu. Makna dari syatana yashtinu syaitan. Artinya ingkar. Ini adalah penyifatan Al-Quranul Karim terhadap suatu pengingkaran. Maka syaitan itu adalah penamaan dari bahasa Arab akan sebuah sifatnya.
Dan hati yang mati adalah hati yang kosong dari iman. Dia tidak memiliki iman sama sekali. Dan sebagai pelengkap dari rumah yang rusak berisi setan ditambah dengan kekufuran. Baik. Selanjutnya adalah hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini berisi beriman apa enggak ya? Ini dia. Bersyukur apa enggak ya? Syukur ini kan wajib. Ngapain ditimbang-timbang lagi? Udah bersyukur aja, alhamdulillah. Gak usah ribet-ribet gitu. Allah itu ada enggak ya? Ini hati yang sakit. Lalu biasa dia akan dibunga-bungai oleh keraguan antara jujur dan munafik. Tidak ada kepastian di dalam hati. Allah itu ada enggak ya? Jangan-jangan memang betul Allah itu direpresentasikan dengan Nabi Isa. Terus ragu tadi terus dibangun. Bahkan para ulama di dalam hadis Rasulullah menjadikannya kaidah fikih, al-yaqinu izalatu syak. Keyakinanmu akan menghilangkan keraguan. Jadi jangan ragu. Karena kita sedang mau menetapkan hati. Hati ini ibarat chip di dalam sebuah elektronik. Dia akan menghidupkan yang lain. Ini di dalam pepatah Melayu disebut sebagai apa, pucuk eru itu? Kemana angin berhembus. Itu saja yang diikutin. Oh kesana. Oh kemari. Inilah yang Rasulullah SAW sebutkan. Orang mukmin di akhir zaman nanti banyak. Gitu. Tapi dia digiring ke sana dan digiring kemari. Ini dia. Inilah hatinya yang sakit. Lalu yang terakhir adalah qalbun mankus. Mangkus bukan mampus ya. Qalbun mankus adalah hatinya orang munafik. Tidak ada yang dia perjuangkan di dalam hidup selain nggak ada lagi kepentingan. Udah yang pentingnya aja. Pentingan. Atau kita bisa bilang ini adalah orang-orang yang oportunis. Ya. Jadi orang oportunis yang hanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Inilah haji munafik. Hati yang munafik. Hati yang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana ketika Allah sudah memberikan yang kita sebut, ini hati yang hidup ini kan Allah udah kasih Ghafur Rahimnya tadi. Sudah ada obatnya, Allah imunisasikan lagi dia. Imun. Double M. Ghafurur Rahim. Dia sudah sadar, sedang banyak sekali. Bahkan di dalam pepatah-pepatah dalam bahasa Indonesia, yang baik sekarang punya masa lalu. Yang jahat sekarang punya masa depan. Kan seperti itu. Dia nikmatin tadi. Ya Allah ampun hamba ya Allah. Ya Allah ampun hamba ya Allah. Allah ampunin. Malam-malam. Terus dia lakukan. Allah ampunin. Tapi apa yang paling enak kalau udah minta ampun sama Allah? Sudah ada imunisasinya. Sehingga dia tidak lagi bermaksiat di depan hari. Allah jagakan dia. Biasa mungkin malam-malam kelabing karena udah tobat. Malam-malam cepat tidur. Bahkan saya pernah sampaikan. Kalau memang tidak bisa kau halangi dirimu untuk keluar malam dan bermaksiat, kau rantai kakimu, kasih kuncinya, digembok kasih kuncinya sama bini.
Kasih kuncinya sama istrimu. Pegang deh. Sebagai bukti pertaubatan suamimu. Hah? Buat duplikatnya ya kan. Ini kan masuk kemari nih. Ini kan masuk kemari. Kalau buat duplikatnya ini dia. Hati yang munafik. Orang tujuannya ke nomor 1 jauh kali dia. Oke. Lalu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Imam Qurtubi, ini kita panjang bahasan kita nih ya. Ini sudah bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Insyaallah. Insyaallah. Kita akan lanjutkan 3 menit yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kafana bihadzal hamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan setelah iklan-iklan tadi. Kita akan memulainya dari hadis Ibnu Umar. Lalu bagaimanakah tanda orang yang Allah bukakan hatinya? Ini kita sebut sebagai orang yang lengkap keimanannya. Dia ada 3 tanda yang disampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibnu Umar. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Tidak ada yang dia cari selain hidup yang abadi. Kapan manusia hidup abadi? Akhirat. Jadi tidak ada lagi yang dia lakukan selain hal-hal yang mendorongnya kepada kehidupan abadi. Dar al-khulud, rumah keabadian. Al-inabatu, mewakilkan. Hanya mengajak dirinya untuk bisa hidup, sebab hidup di kehidupan abadi. Sedekahnya memang akhirat, sholatnya memang akhirat, menghidupkan sunnahnya Rasul yang suruh, dia nggak ambil pusing. Ingat, kita pernah membahas salah satu perkataan ulama Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalaulah haram sedang dilakukan oleh seluruh penduduk muka bumi ini, maka haram tetaplah haram. Yang perlu kau lihat adalah tempat berdirimu di mana. Karena bisa jadi engkau sedang berdiri di lubang kenistaan, kemaksiatan, dan kau menyuduh orang lain sedang melakukan yang haram. Atau engkau sedang mengalami penurunan keimanan. Haram tetaplah haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis lengkapnya adalah wattajafi andaril ghurur. Saya kasih info, daril ghurur ini dunia. Karena disebutkan sebagai dar artinya bait. Bait artinya baitun, artinya rumah. Dar itu juga rumah. Daril ghurur, rumah yang penuh kecemburuan. Jauh-jauh hari sebelum kita ngaji, tetangga mobil baru cemburu nggak? Sebelum kita ngaji, kita bicara sebelum kita ngaji, sebelum kita sadar. Nggak ya? Berarti hebat. Hanya tinggal menaikkan selanjutnya, kan seperti itu. Namun ada saudara kita yang bertanya-tanya, pernahkah kita melihat orang sedang menikmati nikmat Allah, apa yang kita sebut? Semoga Allah memeliharakan hartanya. Ini mentalnya, ini baru mental tadi. At-tajafi, membuang jauh segala hal yang berkaitan dengan rumah kecemburuan. Dan rumah kecemburuan itu ada di muka bumi ini. Dan di neraka. Karena dalam neraka, pasukan-pasukan atau pangkat-pangkat bawah dari orang-orang yang sesat
sering minta kepada Allah, ya Allah, komandan kami hukum 2 kali. Karena mereka sebab kesesatan kami. Lalu komandannya bilang, kalian kan cuma jadi pasukan aku. Aku kan nggak tahu waktu itu. Kalian kan ngikut aku aja. Kenapa kalian ikut orang yang nggak tahu? Ada kecemburuan. Tapi di dalam surga Allah cabut dendam dari hati manusia. Allah cabut kebencian dari hati manusia. Sehingga tidak ada cemburu. Yang ada nikmat, 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 nikmat. Makanya Rasulullah SAW sering menyebutkan bukan surganya tapi pintunya. Karena untuk menuju pintunya aja payah. Karena yang ada di balik pintu tadi udah enak semua. Sudah enak semuanya. Wattajafi, membuang jauh, mengeringkan. Ia hidup di dunia tapi untuk akhirat. Iya, dia bekerja tapi ikhlas lillahi ta'ala. Iya, dia pergi ke masjid bukan untuk mertuanya. Iya, dia menolong orang lain bukan karena pujian. Jadi kita bilang tajafi ini adalah terbebas dari riya. Dia hidup di dunia tapi dia menganggap dirinya adalah mayat yang hidup. Al-inabatu ila daril khulud. Segalanya hanya untuk akhirat. Lalu at-tajafi an daril ghurur. Dia memang hilangkan dunia ini. Kalaupun memang Allah berikan, maka Allah yang memaksanya untuk duduk di tempat tadi. Luqmanul Hakim pernah ditanyakan, wahai Luqman, gimana kalau Allah menjadikanmu seorang hakim? Maka Luqman menjawab, kalau Allah memaksaku, maka akan aku terima. Pernah nggak kita merasa dipaksa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima kedudukan? Pernah. Karena kalau Allah sudah memaksanya, maka Allah akan menjaga dan memeliharakan kita. Sama seperti anak. Kita tidak pernah minta rupanya seperti itu. Kita tidak pernah minta kesuksesannya seperti itu. Tapi Allah berikan. Agar apa? Allah jagakan. Selama konsepnya masih ini. Lalu yang ketiga, sebagai penutup dari perkataan Rasulullah SAW adalah al-isti'dad. Tolong perhatikan, bersiap-siap lil mauti. Apa lil mauti? Qoblal mautul haqiqi. Sebelum kematian yang sebenar. Kita udah nyambung. Masya Allah. Ini adalah tanda yang Rasulullah SAW langsung sampaikan dari hadis Ibnu Umar. Bagaimanakah orang yang telah Allah bukakan pintu hatinya? 3 perkara ini. Pertama, dia bersiap-siap. Atau yang nomor 3. Yang kedua, dia memang hilangkan. Apa yang membuat dia cemburu memang dibuangnya. Lalu dia tidak lebih, tidak bukan hanya mewakilkan. Dari sini saya akan mengambil 2 perkara. Pertama, Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab, lihat betapa beruntungnya Abu Lahab. Abu Lahab ini pernah beruntung. Dia punya 2 anak, namanya Utaib. Anaknya ada 5, atau dalam satu riwayat ada 6. Satu lagi Utaibah. Lihatlah betapa beruntungnya Abu Lahab sebelum turun surah nomor 111. Tabbat yada. Lihatlah betapa beruntungnya Abu Lahab dan akhirnya menjadi buntung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Utaib dikawinkan dengan Ruqayyah. Utaibah dikawinkan dengan Ummu Kalthum. Lihat betapa beruntungnya.
Keduanya ini adalah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah betapa beruntungnya Abu Lahab. Cuman karena kekayaannya membutakan dirinya, dua-dua bercerai. Jangan kau nikahi Muhammad yang gila itu. Allah menjadikan Abu Lahab beruntung karena menikahkan dua putranya kepada dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan Ummu Jamil istrinya. Inilah yang disebut wamro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, menjadi pembawa kayu bakar. Mudah-mudahan Allah tidak mempertemukan kita dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Lihatlah betapa beruntung. Inilah sebab kenapa Utsman bin Affan dijuluki sebagai dua cahaya. Utsman dijuluki sebagai lelaki dua cahaya. Karena selepas bercerai dengan Utaibah, Ummi Kalsum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahkan dengan Utsman. Lalu Kalsum wafat. Lalu Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Dan Ruqayyah adalah sahabat dakwah Utsman bin Affan yang menjadikan harta Utsman itu sampai sekarang. Berapa itu? 1400 sekian puluh tahun. Itulah harta yang berkah. Karena apa? Menikah ini. Dan lihatlah betapa tidak beruntungnya yang dua ini. Karena mengikuti ayahnya yang kafir. Oke, kita cerita yang tragis ya. Kita cerita sekarang yang melo, yang berkesan, yang memberikan romansa. Masih tentang beliau ini juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Gak tanggung namanya brother. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan tanggung. Gimana Allah jauhkan? Gimana Allah tidak bukakan? Tutup. Membatu. Hati yang membatu. Tapi lihat kisah romansa selanjutnya. Namanya Durratun binti Abu Lahab. Binti Abu Lahab masuk Islam. Lalu ketika Durrah binti Abu Lahab, Durrah binti Abdul Uzza ikut berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, hijrah. Apa yang terjadi? Di antara orang mukmin menyebutkan, sungguh keislamanmu tidak bermanfaat wahai Durrah. Dia mu'allaf, ayahnya Abu Lahab. Bahkan Allah juluki di Al-Quran surah 111. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apa yang terjadi kepada Durrah? Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah keimananku ini tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dan mengumpulkan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah 1 jam di atas mimbar, hanya ingin menyampaikan kenapa kalian salahkan keturunanku yang beriman dengan tidak beriman. Sungguh iman itu tidak bisa diwariskan. Kita tarik jauh ke Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana anak Nabi Nuh? Tidak bisa menyelamatkan anak. Bagaimana istri Nabi Lut? Tidak bisa menyelamatkan. Namun Allah punya talaqatul qudrah. Allah itu punya hak mutlak dalam pengampunan.
tugas anak dalam surah disebutkan Al-Isra ayat 23, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ummu Salamah yang saya bilang masih meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku menafkahi ibundaku yang belum Islam? Kau nafkahi dia. Lalu bagaimanakah kondisi Durrah yang tidak tanggung? Tidak mungkin ada seorang putri yang membawa nama ayahnya tidak meminta ampunan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ketika Allah sudah bersumpah, maka Allah pula yang mampu menarik sumpahnya. Ketika Allah sudah menghukum dan ingin mengampuni, maka Allah yang punya berhak. Kita tidak bisa campur tangan di situ. Gak ada di antara kita ini yang jadi keponakannya Allah atau sepupunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Mencampuri-campuri itu gak bisa. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Ada kita baca tadi. Allah yang akan membentangkan rizki kepada siapa saja yang ia kehendaki. Kehendaknya itu tidak akan pernah bercampur dengan sesuatu apapun dari kita. Bayangkan Durrah, apakah dia berdoa untuk pengampunan ayahnya? Pasti. Allah terima. Wallahu a'lam bissawab. Allah ampunin. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ingat, keimanan tidak terwariskan. Namun kita yang hidup, selamatkan diri kita dengan 3 perkara ini. Yang pertama, wakilkan hidup kita. Bekerjalah untuk kehidupan yang abadi. Bekerjalah lillahi ta'ala. Hilangkan segala hal-hal yang sifatnya dunia, mengganggu, mengorek, mengganggu hati, bahkan mencungkil-cungkil hati. Hilangkan. Jangan sampai berbulu podal itu. Cukur bulunya. Biar bersih dia. Biar murni dia. Lalu, bukankah pengajian kita ini adalah persiapan? Ini adalah persiapan. Kita sedang menggali informasi bagaimana Allah nanti akan bertindak tanduk. Kita sedang mempersiapkan nih. Maka syukurilah hari ini. Karena kita sedang melakukan paling minimal pengajian ke-14. Banyak, 14 kali persiapan sudah kita buat. Alhamdulillah. Bahkan anda sekalian sudah melakukan halnya di rumah, mendakwahi istri, mengajak anak. Ada anak, anggil. Jangan pergi ke masjid dulu sebelum anak anda pandai sholat. Udah pandai dia sholat baru bawa dia ke masjid. Bertanggung jawab kita di rumah. Kalau sudah kebetulan dewasa, sudah besar-besar, ajak ke masjid semuanya. Tapi kalau masih kecil, latihlah ia di rumah. Kembangkan sejadah anda walaupun dia lari ke sana. Kembangkan sejadah satu untuk dia. Karena dia akan datang. Dia pasti ikut. Pasti ikut deh. Walaupun di luar dari akal dan pikirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sudah sampai dari Abu Lahab, positif dan negatifnya juga sekalian menjadi jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh saudara sobat tauhid kita. Kita akan break 5 menit. Kita akan lanjutkan di surah ayat 53 yang intinya Allah memanggil kita sebelum waktu panggil yang sesungguhnya. Ada di nomor 3 ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan coba ringkas karena sudah cukup hampir larut. Gitu dong. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah. Jadi Allah seakan-akan memerintahkan. Kata qul ada di 3 terakhir. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ada satu lagi, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi. Allah bilang, katakan wahai hambaku. Ini ada tujuannya berarti. Kalau sudah ada kata qul, maka ada informasi yang selanjutnya datang. Kalau sudah kata aro'aita, maka ada kejadian yang datang yang sudah terjadi dan Allah menyaksikannya dan Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ini qul, ada informasi apa? Allah itu esa. Qul a'udzu birabbil falaq. Mintalah perlindungan sama Allah. Saat gelap,
gulita malam datang. Kul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Tuhannya manusia. Kul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku yang asrafu ala anfusihim. Kalau dalam bahasa Indonesianya sedang menyia-nyiakan. Sedang membuang tuah. Tuah ya. Sedang, mungkin lebih cocoknya sedang gila sama dirinya. Ini dia. Al-israf. Israf itu di dalam bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala sebutkan tajawuzul haddi fil amri alladhi lahu haddun ma'qul. Melanggar batas. Karena halal haram itu pakai batas. Halal Allah bilangkan tilka hududullah fala ta'taduha, itu hukum Allah, itu ketentuan Allah, jangan kau melebihi batas. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu ketentuan Allah, jangan kau dekati batas. Itu haram. Halal haram sama redaksinya. Jadi sedang melanggar batas. Yang halal pun tidak, yang haram pun iya. Haddin ma'qul, melanggar batas dari yang mampu dipikirkan secara logis. Allah sedang bilang, wahai yang sedang melampaui batas, wahai yang sedang enak menikmati keharaman, wahai yang sedang gila dengan dirinya, wahai yang sedang membuang tuah kemanusiaannya, fitrah manusianya dia sedang sia-siakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Kalau kau datang meminta ampunan nanti, aku akan ampunin. Jangan putus asa. Karena ini bukan hanya untuk orang yang sedang asyik masuk kepada kemaksiatan. Karena ada orang yang sedang repot minta ampun, diampunin atau tidak, Anda akan diampunin. Ini ayatnya. Ingat Wahsy. Ini balik lagi ke Abu Lahab lagi. Siapa namanya? Wahsy. Wahsy ini dapat perintah dari Ummu Jamil. Ummu Jamil ini, kita ulang lagi pelajaran tadi, adalah ibunya Durrah binti Abu Lahab. Ibunya Durrah. Durrah ini yang masuk Islam. AL. Ya. Wahsy ini dapat perintah ketika perang Badar. Allahumma sholli ala sayyidina. Maaf. Ketika perang Uhud. Untuk spesial membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Membunuh Hamzah. Hamzah ini siapa? Asadullah. Singanya Allah Subhanahu wa taala. Hamzah ya, Hamzah. Hadir ya? Hadir. Hamzah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Dan untuk mengeluarkan jantungnya Hamzah. Ummu Jamil ini namanya Hindun binti Jahash. Hindun. Dan ketika sudah dikeluarkan jantungnya, diantar kepada ini dan ini memakannya. Mentah-mentah, tanpa sambal, tanpa merica, tanpa apapun. Memakan jantungnya Hamzah, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ini sekarang siksaannya ada pada Wahsy.
Dia nggak tahu yang dibunuhnya itu adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sudah bingung. Aku ini bakal diampunin Allah apa enggak? Nah, kalau kita lagi lagi gila sama diri, biasa itu. Biasa, lagi membuang tua. Sama Allah kecil itu, bukan nama saya, sama Allah kecil. Buat aja lah. Buat aja. Ya mudah-mudahan umur masih cukup, ya kan gitu. Ya kan, sedang menyia-nyiakan, buat aja. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, ada kesempatan waktu untuk tobat. Kalau iya, kalau enggak, ya udah, kan gitu. Lalu Wahsy ini galau. Wahsy ini bingung, apa yang harus kulakukan? Turun ayat ini. Orang yang sedang menyia-nyiakan dirinya, dia pernah merasa menyia-nyiakan dirinya dengan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Habis dibunuh, dikoyak mayatnya, diambil jantungnya. Habis jantungnya, dia enggak selesai-selesai maksiatnya. Diantarnya lagi pada Hindun. Hindun memakannya. Karena Hamzah telah membunuh Abu Lahab di waktu perang Badar. Abu Lahab, Abdul Uzza gugur waktu perang Badar. Lalu Wahsy ini merasa sebagai puncak dosa. Allah akan mengampuninku apa enggak? Turun ayat ini. Dan Wahsy masuk Islam. Dan Hindun sekalipun masuk Islam. Apakah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya? Kata Hindun, mengenakan cadar waktu Rasulullah SAW datang kota Mekah. Iya, kata Rasulullah SAW. Rasulullah itu tahu itu Hindun. Tapi Rasulullah memaafkan. Tidak Rasulullah kasih had. Karena dia nggak tahu. Rasulullah maafkan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Kita akan masuk ke taraf kondisi bagaimanakah orang yang sabar itu. Orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna. Allah akan memberikan si sabar ujroh, imbalan. Karena apa Allah berikan imbalan? Karena si sabar akan menghadapi sesuatu yang menyulitkan dirinya. Sabar sulit enggak? Sulit sabar itu. Sabar itu akan identik dengan sesuatu yang melelahkan. Kenapa sabar itu Allah kasih pahalanya, Allah kasih ujrohnya, Allah kasih imbalan, Allah kasih konsekuensinya yang baik-baik. Karena sabar itu sulit. Karena sabar itu lelah. Dan karena sabar itu adalah sebuah konsep akhlak. Akhlak untuk menuju manusia terbaik. Ingat kata Yakub, sabar cantik. Sabar padahal biasanya ganteng ya. Sabar kan ganteng ya. Karena sabar lah kenapa? Kecuali sabariyah ya. Sobrun jamil. Apa Bang Damar? Sobrun jamil. Karena Nabi Yakub sedang memaafkan 9 anaknya yang barusan membunuh anaknya yang satu, yaitu Yusuf alaihissalam. Di antara orang itu satu pakaian yang bersimbah darah. Apa dibilang mereka? Dimakan serigala adik kami, wahai ayahanda. Wassabrun jamil. Udahlah, nggak ada yang pantas untuk diriku selain sabar yang indah. Dan orang yang sedang berhadapan dengan rahmat Allah dan ingin mendapatkan rahmat Allah tadi, jangan putus asa. Allah pasti kasih. Karena apa? Allah sebutkan innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru. Yaghfiru artinya ampuni. Yaghfiru dzunuba. Nih ya, ini dia. Pamungkasnya ada di sini. Jami'an. Apa arti jami'an?
Bayangkan, Allah telah membuka diskon besar-besaran. Ini hot sale. Ini sedang grosir, habis-habisan. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Obat serta imunisasinya. Apa yang Allah tutup? Innahu huwa al-ghafurur. Ini yang Allah maksudkan. Ghafur ada obat. Rahim ada imunitas. Imunitas apa? Tidak lagi maksiat. Sudah sholat, sudah doa, sudah ngaji, sudah tidak lagi. Anda itu sedang mendapat ini. Siapa bilang Allah itu tidak ada? Kita tuh sedang menikmati Ghafurur Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata israf di beberapa ayat lain. Israf artinya tadi yang kita bilang orang yang sedang membuang tuah. Bahwa dia tuh sedang berfitrah di hadapan Allah. Bahwa dia tuh manusia yang selayaknya berbuat baik. Kadzalika najzi man asrafa wa man lam yu'min dalam surah Thaha. Apa yang Allah sebutkan? Wala azabul akhirata asyaddu wa abqa. Kenapa Allah mau ampunin dosa kita semua? Karena azab akhirat itu keras dan abadi. Allah khawatir kita nggak akan mampu. Itu di surah Thaha ayat 127. Lalu Allah sebutkan siapakah orang-orang yang israf? Orang-orang yang israf, yang melampaui batas itu sama dengan al-mubadzirin. Orang yang suka menyia-nyiakan. Itu surah Al-Isra ayat 27. Mantap kali. Al-Isra ayat 27. Thaha 127. Kemudian Al-Furqan 67. Banyak tujuhnya ya, Bang Damar. Berapa aja tadi Bang Damar? 127, 27, 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru. Nah, ini dia letak. Bagaimanakah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan dirinya? Mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Sini dia. Di sini bakhil, di sini pelit, di sini taktir namanya. Pelit itu taktir. Bukan. Taktir, di sini bakhil, bakhil tetap bakhil. Bagaimanakah kita tidak diklaim Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak pelit dan tidak bakhil? What it? Apa itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan tutup pengajian kita malam ini dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka min malika. Sungguh apa yang ada di hartamu bukan hartamu. Malabitha fa'ablaita. Apa yang kau pakai baju akan kita lepas dan kita ganti dengan baju yang lain. Atau dia akan usang, akan kita buang dan kita pakai yang lain. Bukankah seperti itu? Ini kan kita miliki, kita bangga dengan yang mahal. Wa ma akalta fa'afnaita. Dan apa yang sedang kau makan pasti akan kita buang. Kita akan buang.
au ma sadaqta fa abqaita. Lalu apa yang kau sedekahkan akan engkau kekalkan. Karena nggak ada di sini, hitungannya nggak ada di sini. Jadi salah satu obat untuk mengambil kembali tuah kita setelah Allah ampunin, ini jalan termudah. Jalan termudah. Karena kita sedang melatih untuk merelakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kafana bihaza. Sungguh yang datang kebaikan adalah datang dari Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah. Dan kebaikan dari hadis Rasulullah SAW serta hasil dari buah pikir para ulama yang terus berkontemplasi dan minta keilmuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini hanya menyampaikan apabila ada yang kurang baik itu datang dari saya, dan apabila banyak kebaikan sungguh itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan melalui saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiqun bi aqwamit thoriq. Wa kafana bihadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن عصاني فإنك غفور